Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Ya hayyu ya qayyum wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil mi'ad. Ya hayyu ya qayyum ya ahad ya samad ya man lam tattakhidh sahibatan wala walada ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du fa ibadallah. Dengan sekalian kehormatan bagi seluruh anak bangsa, anak negeri, sama ada yang di luar negeri atau yang masih di dalam negeri. Yang paling istimewa anak bangsa yang ada di Palestina yang sedang berjuang membela kebenaran, membela Masjid Al-Aqsa, membela Palestina, membela Syam. Ini yang lebih sangat kami hormati, kami sayangi, dan kami berterima kasih. Kemudian telah terbiasa saya selalu berbicara tentang doa. Doa silahul mu'minin. Doa ini senjata bagi orang beriman. Senjata bagi orang beriman, terutama doa. Maka saya mengatakan rukun perjuangan ada 5. Yang pertama kemauan, yang kedua berdoa, yang ketiga kerjakan menurut ketentuan aturan, keempat tawakal, kelima ikhlas. Ini rukun. Kemudian syarat, selalu saya mengatakan, kadang-kadang saya bercampur musyawarah, kadang-kadang musyawarah kita pergunakan dalam rukun boleh. Yang maksud tidak boleh meninggalkan musyawarah, karena ini ibadat mulkiyah. Dalam melaksanakan juga dibutuhkan musyawarah. Dengan siapa kita musyawarah? Mengikut kitabullah min hilin wa aqlin. Pada orang secara pendek, daripada orang yang berilmu pengetahuan dan sangat mengerti baik dan jahat, sangat mengerti manfaat dan mudarat bagi agamanya dan bagi dunianya. Dengan orang itu kita musyawarah. Jangan musyawarah dengan orang yang sama-sama bodoh, jangan, akan menghasilkan bodoh. Musyawarah dengan min hilin aqlin,
dengan tokoh yang mengerti manfaat dan melarat, sama ada di bidang agamanya atau di bidang dunianya. Kemudian ilmu, syarat harus ada ilmu. Ini singkatan banyak sekali ilmu perjuangan. Sehingga bai'at. Sebelum kita masuk dalam perjuangan, boleh jadi ada 4 bai'at. Ada bai'at dengan ketentuan syariat yang telah diaturkan di dalam kitab, dalam aturan. Yang pertama, bai'at masuk dalam jamaah perjuangan. Kedua, bai'at masuk dalam tarekat kerana menyangkut dengan dunia, dengan doa. Doa kalau tidak ada tarekat, makbul susah. Memang makbul, tapi makbulnya agak susah sedikit. Karena Allah Ta'ala itu maha bijaksana, maha hakim, punya aturan. Apabila kita berdoa, kita masukkan dalam tarekat, apalagi doa itu doa dalam tarekat itu mudah untuk makbul. Masuk bai'at dalam tarekat, sama ada tarekat Naqsyabandi, tarekat Syatariah, tarekat Alawiyah, Haddadiyah, banyak tarekat sehingga sampai 14 tarekat yang muktabarah. Tapi yang lebih cocok masuk dalam tarekat jihad, dalam zikir jihad, karena kita menyangkut dengan perjuangan. Ini yang lebih cocok. Kemudian masuk dalam tentera. Adapun bai'at masuk dalam pendidikan. Bai'at juga. Kita berbai'at yang bawa kita masuk dalam pendidikan jihad. Bai'at bersama guru. Bai'at, akad perjanjian yang bawa kita selalu belajar ilmu perjuangan. Tidak ada yang alpah menghayati dan mengamali ilmu perjuangan. Kalau dia melanggar, arti dia melenceng dengan Allah, akan kena bala dan kutuk. Orang yang melenceng dengan bai'at. Kemudian masuk dalam jamaah tentera misalnya, bai'at juga. Supaya kita jangan jelas di antara tentera dan bukan tentera. Kemudian yang kelima, bai'at tentera ketika masuk dalam perjuangan, dalam perang. Bai'at supaya dia jangan lari. Ini masalah. Bai'at bahagian ilmu jihad yang penting. Ini banyak ilmu, termasuk strategi, termasuk strategi, termasuk ideologi dulu. Jadi jihad ada yang membatalkan, seperti ada rukun jihad, ada syarat jihad, ada rukun jihad, ada syarat sah jihad, ada kesempurnaan jihad. Juga ada yang membatalkan jihad. Seperti syahadat juga, ada rukun syahadat, ada syarat sah syahadat, ada yang membatalkan syahadat, ada kesempurnaan syahadat,
Ini masalahnya. Maka insya Allah sinilah kita bina, kita bangun supaya perjuangan, karena perjuangan ini ada dua. Ada perjuangan fi sabilillah, melakukan perjuangan menurut ketentuan Allah, menurut aturan, bukan tidak mengikut aturan. Kita boleh mengadakan fi sabilillah, tapi fi sabilillah yang hakikat bagaimana? Punya aturan. Aturan itu ada yang seperti Wahabi, ada yang seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Itu pun harus kita pisah-pisah. Supaya kita jangan terjebak kepada aliran-aliran yang salah. Ini masalah. Kemudian apabila sudah sempurna syarat dengan rukun, ini biasanya tidak ada yang kalah, menang, karena dibantu oleh Allah. In tansurullah yansurkum. Jika engkau membantu Allah, artinya melakukan aturan perjuangan menurut ketentuan Allah, itu arti yang maksud in tansurullah. Jangan bilang Allah tidak perlu dibantu. Bukan begitu, itu ada muradnya, ada maksudnya. Bagaimana yang dimaksud dengan ayat tersebut? In tansurullah, artinya jika melakukan perjuangan menurut aturan Allah, yang surkum, baru Allah bantu kita. Kalau tidak, tidak. Inilah kesinilah yang harus kita hijrah sekarang. Hijrah kepada fi ilmillah, kepada ilmu Allah yang menyangkut dengan perjuangan, sehingga sampai kepada pakaian. Kita orang Islam berpakaian dengan pakaian bukan Islam tidak boleh. Ini bukan masalah halal haramnya, memang adab. Di situ ada adab, ada kesempurnaan. Ini karena ini zaman sekarang, hampir kita tidak tahu lagi budaya kita sendiri. Sudah bercampur aduk. Kalau boleh saya ngomong sedikit, kalau dulu misalnya orang sudah belajar tingkat tinggi, kalau sekarang doktor lah, atau profesor, atau meraih S1 lah. Jadi kalau sekarang pakaian orang yang dinombatkan, disahkan jadi profesor ke, doktor ke, jadi pakaian sama aja seperti orang di Yahudi di sana. Yang boleh dikatakan ciptaan orang Yahudi. Kalau Islam tidak, kalau misalnya orang sudah belajar, sudah mengerti, sudah tingkat profesor lah, doktor lah. Jadi oleh guru, dia untuk mengesahkan dia sudah jadi profesor, dia pakai sorban Nabi. Sorban Nabi, tungkat satu, sorban satu, pakaian gamis yang baik, itu pakaian ulama, pakaikan pakaian ulama, tungkat satu, sorban Nabi, itu sudah sah. Artinya sudah sah, dia menerima ilmu. Sudah sah, dia kembangkan ilmu. Ya gitu kalau dulu. Makanya di Afghanistan dia pakai sorban terus. Pakai sorban Nabi, dipakaikan sorban Nabi, bukan kopiah, topi seperti itu, seperti yang diajarin oleh orang Yahudi. Tidak seperti itu, bukan. Itu jelas. Jadi tongkat yang seperti yang diajarin oleh Nabi, bagaimana sifat tongkat, seperti sorban. Itu sudah jadi profesor atau doktor.
Sekarang enggak, sama aja, Yahudi, Nasrani, Islam sama seperti itu. Enggak ada beda lagi. Saya bukan menceritakan halal haram. Arti saya menceritakan peradaban. Begitu juga masalah drum band. Drum band itu dari Inggris. Drum band, bambu. Padahal kita ada rapai pasir, kayak gitulah. Kita semuanya peradaban kita. Rapai pasir, ada rapai lah. Bukan drum band seperti orang itulah. Orang Eropa, itulah kita ikut orang Eropa. Gerbang. Ini kalau ini saya tidak menceritakan halal haram. Menceritakan adat budaya yang harus kita selamatkan. Ini macam, padahal seperti Aceh. Aceh gelaran Serambi Mekah hebat sekali. Ada gelaran Tanah Aulia hebat lagi. Luar biasa. Tapi bisa para tokoh di Jakarta, dia masukkan budaya seolah-olah seperti itulah budaya Aceh. Dia enggak malu kalau tidak seperti itu. Ini termasuk sudah melanggar dengan aturan kearifan lokal yang ada di Aceh. Janganlah seperti itu. Memang kami tahu di Jakarta orang pandai-pandai, orang hebat-hebat, tapi hormatilah kearifan lokal di Aceh. Mungkin orang-orang pikiran seperti itu, orang yang ingin membuat kemarahan orang Aceh. Akhirnya orang Aceh berperang lagi. Sudah misi ragu, ingin menenggelamkan keacehan atau agama Islam di bumi Aceh. Ada pikiran orang Aceh seperti itu. Untung ada saya. Sabar. Ini makanya janganlah capek kami duku-duku sini menjawab. Capek gara-gara perbuatan yang ada di Jakarta seperti itu. Aceh ditulis. Orang tidak mengerti peradaban. Nasional katanya. Nasional dia tidak mengerti. Dia pakai nasional Arab, nasional Barat. Nasional kita, nasional di negeri kita. Cari bagaimana nasional negeri kita. Jangan nasional orang Eropa. Jangan nasional orang komunis. Ini masalah Indonesia, kebangsaan Indonesia. Bagaimana nasionalnya. Jangan kita pakai nasional Barat. Mana ada senonoh. Orang India, dia sudah mencari nasional dia sendiri bagaimana. Maka dia nggak pakai lagi dasi, nggak pakai lagi. Kecuali dia pergi ke Eropa, dia pakai pakaian seperti orang India. Pakai seperti rompi. Orang Afghanistan, apakah Islam, apakah bukan Islam, pakaian sama. Orang India seperti itu. Kita orang Indonesia cari juga nasional kita, bukan nasional orang Barat. Nasional orang Indonesia bagaimana? Ini masalahnya. Inilah yang perlu kita bina kembali supaya anak bangsa ini kembali kepada kebangsaannya. Jangan kita tiru Eropa nggak senonoh dengan kita. Nggak dia sendiri, kita sendiri. Lakum dinukum, biar peradaban mereka itu untuk mereka itu, peradaban kita untuk kita. Mana ada marah? Nggak ada yang marah orang itu kepada kita. Waktu kita menjalankan sifat nasional kita yang sebenarnya.
sifat kearifan kita yang sebenarnya. Nggak ada orang itu marah. Kalau ada marah, merahlah kepada Arab Saudi. Ya potong tangan, dia ini nggak ada. Nggak ada yang marah. Jadi kita harus siap jadi bangsa ini. Harus siap. Inilah namanya keperkasaan. Inilah kita orang itu mana ada kita orang itu kita. Ini yang sebenarnya. Kemudian baru kita hebat, mampu menampakkan jati diri kita. Yang mana yang dikatakan bangsa ini, yang mana yang dikatakan bangsa itu. Nah, ini masalahnya. Maka oleh karenanya saya selalu rujuk kepada berdoa, minta sama Allah, berdoa sama Allah, berlindung sama Allah, supaya kita aman, damai, adil, dan makmur. Ini bicara, dan banyak lagi yang ingin saya utarakan, banyak lagi. Dan kita tidak boleh dendam, tidak boleh marah, karena orang itu tidak mampu. Sekarang kita berdoa, kita masalah Palestina. Tolong berdoa untuk Palestina, berdoalah. Jangan dipikirkan, karena orang Yahudi ada sedikit marah kepada kita. Apa sedikit banyak. Dan perwakilan Yahudi di Asia adalah Singapura. Singapura dekat dengan Indonesia, dekat sekali. Kemudian di bawah itu India dekat dengan Indonesia. Juga Australia, apalagi Australia. Ya maksud di sekeliling kita sudah penuh orang itu. Ini masalah. Orang yang mengikut seperti perintah orang itu. Misalnya diperintahkan serang Indonesia, orang itu serang. Kita nggak tahu. Maka oleh karenanya sekarang yuk sama-sama berdoa. Berdoa supaya negeri kita aman, damai, adil, dan makmur. Misalnya kita ingin membuat kemakmuran dalam negeri Aceh, mungkin. Saya waktu ingin jadi gubernur, saya pernah calon gubernur, saya membuat suatu maklumat perjanjian lah. Kita akan membuat ekonomi pertama di bidang pertanian, karena menyangkut dengan Aceh. Kedua di bidang kelautan, karena di Aceh banyak laut. Kemudian kami bertanya sama orang Barat, orang Jepang, bagaimana kita. Sehingga orang itu menjawab mudah. Dan dia beri penyuluhan kepada kami. Sehingga boleh kita membajak surat Aceh free dan potong padi free. Masyarakat menunggu hasil saja. Tapi yang jangan nanam padi, benih padi, itu harus daripada mempunyai sawah, mempunyai mempunyai sawah lah. Siapa yang membajak, karena itu menyangkut dengan zakat.
Kalau salah-salah kita beri zakat, tidak usah. Jadi masyarakat menanam benih dan bahasa Aceh pula padi. Tabu padi bijih bak dawai po. Kemak pemerintah. Bangsa Aceh mu. Namban program dan insyaAllah berhasil dan diakui. Anda tidak susah, tidak menyusahkan rakyat. Rakyat bikin senang. Ini banyak program. Dan program-program kami insyaAllah ada banyak yang masuk dalam program-program pemerintah. Yang perlu saya bilang, yang perlu saya ngomong, mungkin kita membuat kemakmuran rakyat, mungkin. Dan mungkin kita untuk membayar hutang, mungkin. Kalau kita mau, pertama mau orang kaya-kaya. Orang kaya-kaya mau untuk mensejahterakan rakyat. Kedua, rakyatnya juga mau. Ketiga, pemerintah yang menyelamatkan oleh pemerintah, yang memberi modal masyarakat, rakyat. Kemudian, yang menciptakan kebijaksanaan adalah para penguasa, para orang kaya-kaya yang ada di dalam negeri ini. Sudah aman damai negeri. Aman damai. Jadi boleh kita ciptakan untuk rakyat ini, untuk rakyat ini. 1 minggu penghasilan 2 juta boleh. Apabila cocok rakyat, orang kaya-kaya dan pemerintah. Pemerintah itu sudah include dewan di situ, kejaksaan di situ, semuanya. Semuanya selesai. Tidak ada yang tidak selesai. Yang penting ada kemauan. Kemauan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bukan masalah itu saja, banyak masalah. Orang Palestina ingin memerdekakan negeri. Seperti itu juga. Mesti ada kemauan yang tinggi. Kalau kita enggak ada kemauan. Masih ngomong di sini, ngomong saja. Padahal perjuangan bukan ngomong, perbuatan. Perjuangan kerjakan, bukan ngomong. Kerjakan. Perjuangan untuk makan, kerjakan makan. Mana ada masuk makan sendiri kita ngomong-ngomong. Perjuangan untuk salat, kerjakan salat. Itu nama perjuangan, bukan ngomong di itu, ini, itu, salah, ini, jangan gitu. Ini masalah. Maka oleh karena demikian, yuk sama-sama kita berpikir demi kelangsungan perjuangan untuk mencapainya tujuan yang hakiki. Orang Palestina juga, saya selalu bilang, berdoa, berdoa, berdoa. Saya tidak bosan, masih ada kullu sakit lagi. Berdoa, cari doa mustajabah, zikir mustajabah. Zikir mustajabah yang boleh kita katakan 5, tak tambah 1 lagi. Kadang-kadang saya bilang 4, 3. Ini maknanya supaya enak dicerna. Yang pertama, Kanzul Aras, mustajabah. Yang kedua, Hizbul Bahri, zikir mustajabah. Ketiga, Yasin Fadilat, zikir mustajabah.
Keempat, zikr jihad fi sabilillah yang lengkap, mustajabah. Kemudian istighfar rajab, mustajabah. Juga dalailul khairat, itu lebih-lebih lagi. Coba kita katakan dengan bagus, mesti diterima oleh Allah. Ini masalahnya. Kalau boleh, kalau mau, Mahmud Abbas baca Kanzul Aras, suruh baca di rumah. Di mana ada rumah orang Palestina, baca Kanzul Aras, baca istighfar rajab, baca zikrul jihad fi sabilillah. Malahan bukan di seluruh daerah baca, di seluruh dunia baca, supaya aman damai. Aman damai. Kita malu meninggal, tokoh-tokoh kita kena tembak, malu kita, malu. Tokoh meninggal, tokoh pejuang meninggal, sebenarnya kita malu. Jangan meninggal tokoh selama belum selesai perjuangan. Itu yang baik. Seperti Nabi-Nabi tidak pernah meninggal dalam perjuangan kecuali Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kalau Nabi yang lain meninggal sesudah selesai perjuangan. Bukan artinya kita menolak mati, menolak meninggal. Bukan seperti itu. Jadi sebatas inilah saya ngomong. Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Saya tidak bercita-cita untuk jahat. Saya bercita-cita untuk kedamaian, kemakmuran, kejayaan. Itu. Ini sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Ya hayyu ya qayyum. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni as'aluka bi'anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi'anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal hannanul mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta ya arhamar rahimin. Ya wadud ya wadud ya wadud ya dzal arsyil majid ya mubdi'u ya mu'id ya fa'alu lima yurid. As'aluka binuri wajhika alladhi ma la arkana rasyid wa as'aluka biqudratika allati qadarta bi ala jami'i khalqik bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya ghiyasal mustaghithin ya mughis aghithna ya ghiyasal mustaghithin ya mughis aghithna
يا غياث المستغيثين يا مغيث أغثنا يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات المضطرين يا إله العالمين بك أنزل حاجتي وأنت أعلم بها يا رب العالمين فقضيها يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا برهان يا سلطان يا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله يا الله يا الله hilangkanlah kekuatan pada Israel dan Yahudi. Hilangkanlah ya Allah kekuatan pada Israel dan Yahudi. Hilangkanlah kekuatan pada Israel dan Yahudi. Yahulika wa quwwatika innaka ala kulli syai'in. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada orang Palestina, kepada masyarakat di Palestina ya Arhamar Rahimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa khudhul kafarata wal musyrikin. Allahumma ruddahum ala aqabihim manqusin wa ja'alhum bil bala'i bi ajsamihim mahbusin. Allahumma qbina syarrahum wa kaidahum wa makrahum ya ulika wa quwwatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adina khairat daraini wa sarrif anna syarra madlaini ya khaliqal qawlaini bihaqqi sayyidi sakalaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum, saya minta padamu ya Allah dengan kemegahan penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihmu ya Allah, Rasulmu ya Allah. Saya meminta padamu ya Allah dengan berkatnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, auliamu ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, irhamil muslimin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, unsuril mujahidin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ahlikil kafirin, ahlikil yahudiyin, ahlikil munafiqin, ahlikil Israilin. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadin al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.